belajar bener. Krungu Mbak Oot. Iya ya Angel ya. Yang kita beli bener cuma ngobrol mengkene Angel ya kan. Ya selingan kok guyonan maning Angel ya. Kita pengen belajar ya. Buat ketemu ya Angel ya. Topat ditutup sih. Gede. Ayo. Iya ditutup, maksudnya apa ya? Tema, semut. Maksudnya apa sih mau ditutup Mut? Ikut cuma digede bae. Ya bisa gantian mangkaiku Angel ngobrol go. Ake batur bagian kok kita begaban ngomong di kanan. Beli temenan Kang Semut mana malangka, masih bablas dah kasih nutup. Wani Kang Semut ngomong anak sing nutup gayung mana malangka aja. Sewati kil. Kang Semut mana mayambo, ada ngerija berarti anak sing nutup. Bokat ngerija mah. Iya nih kita yang nutup full. Konon lumut yang bari sambil belajar ya Mut. Mukatan kita belajar pengen bener soalnya anggapannya anak Kang Blole ini ya berapa apa ya Mut? Iya beli apa nyantai bayang kita ya pada beli ngerasa bener beli ngerasa bisa dah wong golongan cungkring cepot gareng lagi pada ngobrol ya Angel ya. Iya ada temang kita lagi pengen bener mang konon hari wong kuarane kan wong konon wong urip selagi masih anak kang dirungunang ya dirungunang konon nyaran nih panggonane wong urip kudu bener pasti anak salahe nah minimale anak batur sedulur ngobrol mengkenen ku hitung-hitung pencerahan kanggo adik kita konon. Dari hari beli seneng ya tinggal ngali channel. Konon lu mang. Kita lagi belajar bener konon. Benar. Konon mang pada bae sampean ya wong tani, kula wong tani mang. Kil, mandorong kil. Lah teka maning. Rutin aku nih mangan durung. Aku nih tidak bermakna ya. Aku nih mangan durung Jul. Yang semono lagi tuker pikiran, semono lagi apa arneka tuker pengalaman, semono lagi saling je nakone kang beli udiku. Nah, kon sholat durung ono Brodi. Iya, Bapak Guru pendidikan. Angel pin. Baka ngobrol karo Rudi ku kadang-kadang kita wong goblok sih pin ya. Beli mancing kono enggak. Beli mancing kita wong goblok ya. Asal kita otaknya setitik sih pin. Iya. Kini lagi ngomongnya religius Mas Rudi. Jadi yang kira-kira itu nyambung. Sholat durung kon aja semangan dulu jangan sebegini semangat pada mangan kabeh ya. Rijal. Iya yang mangkae kita wong goblok lagi belajar konon enggak. Hitung-hitung oli nganggo sangu besok konon arane kita wong uripin. Minimale kare duwe batur duwe sedulur ku saling mengingatkan konon. Jal siraku salah tingkah laku mengkenenku. Berarti kan masih anak kang inget nang konon pertanda orang itu baik. Mengingatkan konon. Terus keloro yang wong uripku bakale mati. Apa sih kang arepan digawa kanggo besok ngadep karo Gusti Allah ku konon bisi. Minimale kan amal konon enggak. Amal ku beli wujud duit bae. Wujud ucapan. Istilahnya kan nasihat. Itu bagian daripada amal sih pin. Iya pada beja. Sing anak arane rezeki ge beli kudu berupa duit bae. Oli rezeki ku oli tambahan ilmu rezeki ku. Kayak gini kan alhamdulillah oli tambahan ilmu sing arane wong urip kudu manglakoni kudu tumarima kudu bersyukur. Makanya bicara. Iya Ustazah Uut. Tadi kita yang ngentut. Nggih Mbak Uut. Boten yang
bakal hari wong urip ku yang jare Gusti Allah ka kulun nafsin dha'iqatul maut barang istilahnya makhluk hidup siapa bae konon ka arep manungsa arepan satuan iku bakal mati konon. Jadi ya kita ya priben carae konon ka. Yang arane kan wong urip ya. Kadang-kadang kesandung watu kerikil setitik bae tiba toli ketemu langka bae. Konon kadang-kadang wong kang gering tetahunan beli mati-mati. Ya mut, mau konon bisa mut. Bener ja. Yang jalannya menuju kematianku berbagai cara ja. Bener ja. Enggi kada se Bu Ustazah Utku dinten nikin ku wiraose rada eca koten ka. Di pirengaken tenggula lu koten. Iki matur kesuwun. Mana nih ngomong Anjal? Cipta iku kang mau langka dari seolah-olah anak. Apa sih garis bawah Anjal? Kang mau langka tuh dicipta seolah-olah anak. Seolah-olah anak jabat nang dewek kasih mut Iya cipta iya rada ceruk sih mut kaya lamun model kilo karo ojek ya dipaham mengenai mut. iya maksudnya kayak kita sitik-sitik Anjal belajar kan Ngomong mauku mulai langka jadi kan dari anak-anak seolah-olah is anak belajar konon Kang Anjal. Ning kena jelas Anjal. Kula mun ngerti jelas sungguh. Lah jelas. Cuman ada kun-kun. Nggak puyeng dah sih. Sholat ya artinya sholat jangan sholat itu nyembah Allah ya kang disembah apa kang disembah cuman ya Allah ku siapa aja Allah kang nyipnang bumi dan langit pada baik kita berusaha apa lu Rijal wong Gunung Jati pada memang konon siapa nih gunung tapi beli urus Rijal ku siapa aku beli urus kenal beli bagi Rijal ya embuk jadi kita nyembahkan beli kenal beli bari Allah kan beli kenal jamal meruwe ini bersambungan anjalnya weruwe Allah siapa Allah kang nyiptanang bumi dan langit dan seisinya termasuk kita bisa mono sedangkan Allah hebe beli kenal begono Anjal digabung nang bari cipta kang mawe langka seolah-olah anak Gusti Allah menciptakan bumi dan langit beserta seisinya. Mencipta kang mawe langka seolah-olah anak. Memang di ya sudah semoding lah, upaya gulat gue. Iya Mus. Ya bab sholat di menurut kita beli beda pira karo bab puasa konon hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman konon sholat kang apa sih kita sholat apa sih kang dilakukan memegel tapi aneh area ana rasa keimanan walaupun secuil ning ati iman kan ana ning ati
ade manusia. Kok sing ade ku timbul daya hayal bahwa kita ku lagi ngadep Gusti Allah, kalau lagi ngadep pangerane. Menurut kita kono. Nah ning kono ku bisalah terjadi halusinasi ta kono. Bahwa kita ku lagi ngadep karo kang gawe kita kono. Arah kiblat ya hanya hanya simbol mandinge Ka'bah, hanya simbol untuk menghadap ke kiblat. Hari wong Jawa yang madhep ngulon, hari wong Eropa yang mungkin madhep ngetan, hari wong Rusia yang mungkin madhep ngidul. Kang judulnya kiblat. Banan lumut hari bab salat tergantung keimanannya seseorang pada perkara puasa. Makanya puasa kan dianjurkan pada orang-orang yang beriman. Hari kan beriman sih belapa apa, di puasa maning kan, di sholat maning belapa apa, di zakat maning ya belapa apa. Konon makanya Indonesia ku terbagi beberapa istilahnya golongan konon ya. Anak kang hanya sekedar KTP, maca syahadatku kepoko hari nikah. Ya anak lah hamba mengkonon ya anak. Konon no. Terus ya beli dibai macam-macam. Malah dibai kenikmatan. Konon no. Bahkan hari kang sembayang wekel, ngaji wekel, puasa wekel, melarat angger. Tapi hari dua keimanan ya mau kan disebut nang ende kan nikmat. Beda pira bab mengkonon sih. Hari kita klasik kita-kitaan si manjinge kaya ini. Seperapat kurang cuman keimanan. Kang maninge ku penuh kedurhakaan konon. Kadang-kadang hari lagi dewek kan gak bisa nangis dewek mengkonon sih mut. Iya. Pada menang kau siang dah. Topat anggal ya. Ya. Alhamdulillah kita masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kita orang Islam nih. Kita orang Islam. Walaupun dia ngerti apa Islamku, yang penting kita sih ngerti bro. Allahku Rahman Rahim, bahwa Allahku Tuhan kita ku Allah, Nabi kita ku Rasul kita ku Muhammad. Sini anjal. Selamat anjal, selamat. Padu buruh mengkonon baik selamat. Dengan syafaat Nabi. Dia itu umatku, dia tuh pengikutku, aku bertanggung jawab atas kelakuannya, karena dia tuh pengikutku, umatku. Kayak kelingan kan kah? Karena itu muridnya mengkonon temen sih. Itu muridku, aku gurunya. Aku yang bertanggung jawab. Konon anjang. Pada bayi Nabi, Rasul. Itu umatku, itu pengikutku. Walaupun cuma sebidi jarak, walaupun cuma bisa tahunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pengikutku, itu umatku. Aku yang bertanggung jawab. Syafaat Rasulullah berfungsi. Ini konon anjang. Selamat anjang. Iya benar. Yang Kanjeng Nabi baris ucapakan mengkono. Mangkai kang kita mau nyebutaken ya. Beli nglakoni salat, beli nglakoni segala-gala ge apa-apa. Akeh kang mengkono kok kaya-kayae tapi termasuk kita ngono. Yang modern kan untung bae kawin kan kono ning KUA ditakoni KTP apa Islam, ari wong Islam kan pasti kono. Nah, ibatul lebih ku weruh bahwa wong Islam ku ngerti syahadat. Nah, ning kono kan dijelasaken tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah.
berarti kan nyakseni anak Gusti Allah, nyakseni Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Ana najana sedina-dinae nyopet, garong, mabuk segala-gala wis lah dilakoni kabeh, bahkan yang lebih parah dan separah apapun ngono. Itu pasti diangkat dari neraka. Cuman waktunya yang empuh konon. Waktunya lumpuh, mau katan bareng karo rombongannya Nabi Daud ya empuh. Kin ngebrik keluaran beta. Kayak Kang Romunang sih. Topat soalnya. Anjal. Iya, Gusti Allah menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Tuhan tuh menciptakan yang tadinya tidak ada seolah-olah ada, mencipta. Dengan kata lain, berfungsinya kang asal ciptaan Gusti Allah kembali ke Gusti Allah, yang mau langkat jadi kembali ke Gusti Allah. Tanda tanya gede kalau Jawa. Kalau misalnya Jabarna ketemu. Iya yang jalan. Nabi bertanggung jawab Jawa. Dia umatku, pengikutku. Walaupun cuma bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngakui umat Nabi. Ya emang ketemu sampai semono terus beriben. Kelakonnya cuma semono. Terus beriben. Cuma Nabi bertanggung jawab. Syafaat Nabi di situ. Syafaat Rasul. Itu umatku. Itu pengikutku. Aku Rasulnya. Aku bertanggung jawab kepada Tuhan. Begono angjal syafaat Nabi. Bahkan Rasul pun kalau umatku penderitaan neraka umatku aku tanggung, masukkan ke surga semua. Bila perlu aku masuk neraka sendiri untuk penanggung dosa-dosa umatku. Itu Rasul. Begono ya alhamdulillah ningkono kana pencerahan anjal. Berarti yang lawan hitung-hitung si dosa bari bener kakek dosa. Bener yang 5% bu apa kita kok? Bu 1% bu. Cuman kita cuma ngaku bisa Allah Tuhanku Muhammad Rasulku guys. Berarti kita ku pengikut Muhammad. Mau bagian keprok, mau bagian apa? Penggembira bu apa? Yang emang ketemu emang konon bisa dipadan. Bisa aja lah, aja jero-jero. Tapi kon guys jero-jero. Ini jeruk. Kita masih beli dorong jeruk. Ya, hari cara udah si dorong jeruk. Ya pada baik yang diajar nang para wali bengi sebenarnya sih bener. Karena manunggaling kawula Gusti ku bener. Cuman kan penerapan hari kayak kelas kita ngaji manunggaling kawula Gusti ya kayak beli doyan mangan beli doyan nginum konon limut lah benerannya ki ngecebek keluar ambil anjal ya iya topat anjal ya sangat ceblek loroan tapi kalau ngake ya udah sekiranya bermanfaat kan kru di ngurungan beja karena indi kan maneka iya dan indi supaya uripu selamat ya musnan kali jaga dinggo wong Jawa ki senangnya kesaktian ki manjing ning jalur kesaktian silap coba lamun langsung dakwah wah dikutuki kun nongolnya rusak ya iya ditake nongol ruh kelemahan nih posisi kita apa cuma derma ngelakoni uripku supaya selamat priben ya lah memang cuma 3 kelemahannya kadunya tuh bersyukur bersabar
berserah diri us iku nikmat urip selamat surga iku. Tapi kita berontak. Iya tak Dia menyerahkan diri ya. sabar tidak berserah diri. Ya ngebabuk awak derek, nabrak-nabrak, ikut neraka. Beli nikmat urip udah dia. Oh, kawan. Kita cuma beruang lakon ini bisa. Nah, tapi kun di gabung nang bari mencipta. Maunya tadinya nggak ada, salah ada. Lamun ning cerita kayak ning Keraton Prabu Siliwangi. Yang tadinya keraton itu nggak ada dicipta seolah-olah ada. Nah, yakinnya langka, ya memang langka aja. Diciptaan. Allah Maha kekal. Yang kekal cuma Allah. Ya iya memang mau Allah wis. Yang lain langka. Cuma dicipta seolah-olah ada. Iya. Yakin sih ngobrol gua garanya nang jaya. Orang ada jaga apa lagi lalangan deh. Usah dilanjut saja nih kubatur pada meneng beli ngomong-ngomong ah. Itu nabrakin itu, jangan nabrakin. Kita ngopi dingin sok dilanjut, pengen ngopi, pengen ngerokok enak lah. Terus takat kau ngopi pot, kau ada dituntas nana ke ceramah. Rod, hari wong ngrungunang wajah salah kaprah Rod. Mau iku duduk ceramah lagi ngobrol. Ceramah karo ngobrol ku beda Rod. Iya. Ngobrolnya ceramah. Awal dokteran des orang karuan. Ya, goblok. Jadi memang semutnya gak kehidupanku harus disyukuri. Cipta kudu anak yang diciptakan ya pada pan sama intinya ngobrol. Ayo ceramahku ngomong dewek. Wong ana bature kang ngobrol karo Kang Rijal ngobrol sih. Ya arene ngobrol sih. Oh iya Jal, terima kasih Jal. Barangkali ceramah Ustad, mau kan nyebut Ustad Semut. Hari ngomong aja pada pletak-pletak bae si Rod. Deleng sasarane konon ka hari ning kono sih disamaratanang ning wong kok. Guru-guru angel. Angel tuh. Wong lagi ngobrol deh. Iya, jadi maksudnya ya, apapun yang ngobrol, apapun yang diobrolkan, selagi ada manfaatnya ya kenapa tidak untuk didengar lah kayak mau kah? Lo banyaklah berserah diri, iya nih kan kayak bau ut lah ya. So aku bisa pajari baik kita maserah, orang taut. Ya artinya berserah diri itu bukan terlalu pasrah kuno. Berserah diri itu sambil memanjatkan doa, berserah diri, bukan menyerahkan diri. Berarti kita yang salah ya, salah mengartikan ya Teut. Berserah diri itu karena sudah eling, kalau sudah sadar berdoa sambil berserah diri, memohon ampunan. Gitu. Beda hari menyerahkan diri dengan berserah diri. Oh dikit, mau kau ngomong eling. Eling dalam artian apa ut eling gut? Eling kok berarti ingat nih awak dewek. Hari beli eling kan sedalan-dalan ke ngoceh. Wah ya hari mau ngomong eling-eling yang beli bener. Hari menurut kita kun sih ya, menurut kita. Eling pertama ku eling karo pangerane
jari kita mesti eling karo pangerane. Mangka kita kudu apa ngono. Eling karo awake kita, mangka kita kudu apa ngono yang akan diperbuat. Pun bahasa eling ku dan masih banyak lagi eling-eling yang lainnya Ya iya mulane kan eling, hari eling ku kan berarti inget. Eling ning kelakuane, eling ning pangerane, eling ning keluarga, eling is akeh. Iya cuman eling-eling ya hari wong eling ya wong edan. Ya contohnya ning kono kita lho termasuke lu wong edan durung eling. Kaya lamunan eling ya kono enggak. Lamun bener-bener eling ngono manusa. Wayahe wong adan ku gak ketekan ning masjid. Ono kelas kita kelas Uut Anton. Wayahe wong adannya masih dangdutan. Aku wayahe adan masih kecoblak main udara. Wayahe adan wayahe sholat. Ya wis beli maksudnya kan. Gitu Jal. Ya elingku ya tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bermasalah wis. Gitu berarti eling yakin ke loli dilarang oleh agama. Kan eling hari beli eling mah yang siapa jare baik mati sepisan iki wong mati ku beli kasih urip maning. Sejen omongane Mbak Ut pengen barikin arep pengen yang Rijaya kau Mbak Ut wisana wong adan masjid yuk mana masjid belilah kan kita beli makat maning muka ngerukang adan mankatmu ya Beli ton sebute kawung je. Wah uut sih gini mau wis eling wis sadar. Lamun kita wis eling wis sadar mah beli ngebrik. Ko ngrungok nang pengajian ning masjid, ngrungok nang ceramah-ceramah ning ngendi bae. Thalabul ilmi. Mungkin masih ngebrik keceprek kadang-kadang ngomong makanan-makanan kadang-kadang ngalor ngidul. Iya beli jas. Iya mangga kita punya putakan enten ning kono lho, durung eling termasuk kita. Ono durung eling, ari wis eling sih ya. Taro lagi ngebrik. Ono wayana wong ngaji be kan wis ucul. Ono lho dadi aja gaya-gaya bahwa kita ku wong eling, kita ku pada pae wong edan cuman beli galak. Sampai Kang Edan galak kayak priben ya? Iya, wong edan galak, kang disebut galak udah sedalan-dalan, ngeceplek sedalan-dalan. Konon wong edan ku pada baik kan kayak wong beli eling. anak liwat dalan-dalan dicokot pokonge Wokat Kang Edan galak kau. Wong lewat digutuki. Ku Anton pernah gutuki wong lewat. Wis bener tadi Rizal tuh bener, jadi eling itu inget karo Gusti Allah dan aturan-aturannya, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan itu, dan dengan Allahnya itu. Jadi inget karo Gusti Allah dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu eling. Masih kudu Pak Agus Kang Jabara. Kenari kita ngomong kok jari dewek kak. Aparane rangkuman. Hari Pak Agus mau kudu dijabar nangut. Aimen diut diomongi je. Ngalih 102. Wah tak kejer. Iya wari Anton. Ya ngebreak juga nggak apa-apa, ngebreak kalau ilmu yunfa'u ini kayak sekarang itu ngebreak, itu sunnah bukan ngebreak larangan. Iya malam Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar baik. Begitu Pak Agus.
Nal adin wal faidin, barangkali ada kata ya emang sifat manusia ya. Saya banyak salah pastinya. Saya mohon maaf lahir batin Kang Pak Agus. Mohon dimaafkan. Dan saya dengan lapang hati memaafkan teman-teman semua gitu Pak Agus. Bagaimana Pak Agus ganti? Ya amin minal aidin wal faizin taqabbal minna wa minkum wassalamualaikum amin. Demikian ya ya sudah berlangsung ya mungkin beberapa minggu tapi ya masih baik untuk saling mengucapkan demikian. Kang Semut ojeknya kemana? Ojeknya masih di sini. Iya tadi tuh bukannya diem itu kalau anu sih apa itu dia tabrak-tabrakan atau ngubruk-ngubruk ada sih yang begitu tapi ya itu hanya apa ya mungkin ya kesalahan aja. Seterusnya saya tidak demikian akan semut ganti. Iya Pak Agus. Cek. Tiup. Begono Pak Agus. Iya sih. Iya Pak Agus ya. Di sini berkaitan dengan ya tidak saling ini ngobrol-ngobrol aja Pak Agus. Bukan ceramah, bukan pembenar, ngobrol nganggur, ini ngobrol biasa aja tuh kepikiran gitu tuh. Saling menasihati tentang kebaikan, kesabaran gitu. Ya semua juga cuman belajar, cuma mencari dan mencari. Begono dan saya pun nggak merasa bisa, nggak merasa bener, cuman ya ngobrol begini, ngobrolnya tuh mungkin beda ya. Ya saya kalau ngobrol perempuan saya nggak bisa sih ngobrolnya begini ya. Ya disaing guyonan masuk ini lagi guyonan. Ya nggak ada itunya sih, nggak ada anehnya ngobrol begini kayak ngobrol sehari-hari biasa. Kadang-kadang ngobrol tentang makanan, topiknya apa gitu tuh, ngobrol tentang kebiasaan sehari-hari. Gitu sih bagus. Iya. Intinya nggak ada yang salah, Pak Agus. Semuanya nggak ada yang salah. Cuman di sini apakah pemahamannya bisa berjalan? Apa pemahamannya bisa berfungsi? Apakah Jibrilnya bisa berfungsi? Kata Pak Agus tuh pernah dulu bilang tuh, waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tuh dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu nggak mampu. Pernah Us bilang gitu. Belum tak bongkar ya Pak Gus. Ya mudah-mudahan. Ini sambilnya Pak Gus. Sambil ngerokok 234 sambil ngopi. Ini juga sambil santai Pak Gus. Sambil mesem sambil santai gitu Pak Gus. Pemahaman Pak Gus, pemahaman. Jibril itu ini sifatnya pemahaman. Kalau dia paham, kalau dia ngerti, itu Jibril berfungsi. Kalau dia belum paham, kalau dia belum ngerti, Jibrilnya belum berfungsi. Itu aja masalah di situ. Tinggal timing, tunggu waktunya aja. Begono, bagus. Bahkan sedangkan Tuhan sendiri di luar pemahaman Jibril itu tidak bisa memahami Tuhan. Pemahamannya tuh kalau masih bisa dipahami berarti bukan Tuhan. Kalau masih bisa dimengerti, ini aja ke sana bagus. Tentang kan yang dicarikan ini mengenal Tuhan. Begono, jadi nggak ada yang aneh. Berarti Jibrilnya belum berfungsi. Itu baru tingkat pemahaman. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dipahami sama Jibril. Tidak bisa bahkan Jibril pun tidak bisa memahami. Memang Jibril memiliki sifat pemahaman.
di luar kemampuan pemahaman Jibril tentang Tuhan tuh. Makanya harus kenal, untuk kenal Tuhan ya di luar kemampuan jangkauan Jibril udah repot. Barang kita masih pakai kemampuan Jibril, pemahaman Jibril. Begono Pak Agus, iya ya Pak Agus ya. Tahu-tahu ya ketemu lagi ya Pak Agus ya, lumayan lah dua radio mungkin Pak Agus ya. Bisa komunikasi, bisa ngobrol ngalor ngidul ya Pak Agus. Iya, ya Amalia sebenarnya. Jadi yang kita perlukan tuh Amalia itu perbuatan baik. Jadi segala sesuatu perbuatan kita sebenarnya Amalia itu, asalkan perbuatannya itu sesuai dengan aturan Allah. Begitu di pekerjaan juga ya, mungkin sampai jadi pemimpin itu ya Amalia juga. Artinya perbuatan kita dan memimpin juga satu tingkatan itu. Tingkatannya mungkin lebih daripada bawahannya. Itu karena berkaitan juga mungkin dengan pengalaman, pengetahuan, atau ya kemampuan. Demikian itu. Jadi doa kita tuh intinya itu ada 5 itu intinya. Sehat wal afiat, panjang usia itu untuk pengumpulan nilai-nilai ya. Panjang usia itu untuk pengumpulan nilai-nilai. Kalau usianya panjang kan nilainya mungkin akan lebih banyak lagi daripada yang usianya pendek. Demikian gitu. Jadi sehat walafiat, panjang usia untuk pengumpulan nilai. Kemudian muda selalu, muda itu surgawi ya. Di surga itu nanti dimudahkan semua, itu nggak ada yang dua. Dan itu surga itu mulainya dari alam inilah. Kebiasaan atau mungkin juga bentuk-bentuk surgawi itu. Di surga itu nanti usia kita itu 33 tahun semua itu usianya. Kalau di bumi kan usia remaja itu muda itu kan 17 tahun mulainya. Di sana lebih mampu lagi itu 33 tahun. Dan istrinya paling tidak 3 ya. 3 itu istrinya, yang 2 itu bidadari. Bidadari itu sangat cantik sekali itu Pak. Bidadari sebenarnya kalau manusia di bumi itu lihat bidadari itu bisa mati itu. Cuma di surga itu iya saking cantiknya. Di surga itu nggak ada kematian lagi sih di sana. Dan bidadari kalau tangannya melambai di bumi itu terang benderang itu bumi itu sangat cantiknya. Nah itu istrinya itu 2 bidadari. Dan kalau ada ini ya istrinya yang di bumi itu, istrinya yang di bumi itu jadi pemimpinnya. Pemimpin dari bidadari itu. Dan itu dicabut itu sifat iri, sifat dengki itu ndak ada itu. Semuanya itu saling mengasihi. Demikian itu di surga. Jadi surga itu dilatihnya di alam ini mulai. Jadi muda selalu, kemudian luas rezeki, yang kelimanya itu luas amalia dan luas akhlak gitu. Amalia itu yaitu perbuatan baik itu luas, dan perbuatan baik itu menurut sabda itu tidak akan mati mendadak. Jadi kena racun, kena bisa itu tidak akan kena.
itu yang luas kebaikannya itu. Dan jasad juga utuh menurut sabda itu. Makanya ya kadang sering diperlihatkan itu orang-orang yang ratusan tahun itu ternyata tergali itu, jangankan badannya, pakaiannya aja masih utuh. Itu seperti Imam Nawawi Al-Bantani itu untuk memperlihatkan aja. Dan di kita juga, sekitar kita ada ya yang ditemukan, nah ternyata itu masih utuh ya jasad itu, untuk memperlihatkan saja. Setelah dipelajari, wah dia hafal Al-Quran. Nah itu yang amaliyahnya luas. Demikian, jadi tidak akan mati mendadak. Kemudian jasa juga utuh, kalaupun takdirnya itu menurut ayat itu sesungguhnya ya hidup, itu dia masih hidup itu. Dan itu ada ayat-ayat itu. Cuman kita ini, luas akhlak ya. Nah akhlak ini yang melindungi kebaikan kita ini, akhlak. Jadi itu kan kebaikan itu kan diformalkannya ya oleh Allah, itu direstuinya itu akhlak kita, akibat akhlak kita gitu, direstuinya itu. Demikian, jadi kecuali keimanannya ya harus tinggi ya. Keimanan itu rukun iman itu untuk ilmu itu. Jadi rukun iman itu untuk keilmuan, kalau rukun Islam itu untuk perbuatan kita. Gitu, perbuatan itu kan di samping wajib itu kan, kalau rukun Islamnya kan wajib ya, dan itu akan ada sunnah-sunnahnya. Di pelajaran itu diurai itu, di pelajaran rukun Islam itu diurai dengan fikih. Dan itu bertingkat-tingkat sampai tingkat doktor itu kan udah nggak ada sekolah lagi kecuali ganti bidang. Demikian, jadi sehat walafiat, panjang usia, awet muda, luas rezeki, luas amalia. Cuma ya itu kita itu kan akhlak ya, akhlak itu harus tinggi. Jadi kita ya merasa tapi itu di akhlak kan tidak boleh sombong itu kepunyaan Allah itu sombong. Jadi ya hanya kita iman iman akan kebaikan kita yang direstui itu. Amin, Kang Gandhi. Iya ya bagus, iki pada dia teman-teman lah sih pada menang kabeh. Ini kalau ngobrol kayak gini pada bubar herannya tuh. Iya, ya pasti biasa aja diseling bagus ya, ongko-ongkonya bagus. Begono bagus, iya. Iya bagus. Kadang-kadang kita menyembah Tuhan juga kita tidak kenal yang disembahnya tuh bagus. Begono bagus ya, untung aja ada syafaat Nabi ya, ada syafaat Rasul. Alhamdulillah wa syukurillah. Begono bagus. Itu tatanan bagus ya. Itu tatanan yang sengaja dibangun untuk ya tatanan juga sebagai alat juga untuk mempermudah dalam dalam ngelakoni urip. Begono Kang Agus. Iya sih bagus, pemahaman
Kalau kita berbicara begini, terus kita paham, berarti sifatnya Jibril itu berfungsi. Maka bermohon, ya Allah, jagalah tentang pemahaman ini. Begono pemahaman. Kalau kita, ya adalah prinsipnya kita kan beragama itu untuk mengenal Tuhan, bagus. Kalau menurut saya, kita menurut orang lain kan beda, ya nggak apa-apa. Dan juga timbang ngobrol, bagus ya. Kenali Tuhanmu, ada yang kenali dirimu, ketemu Tuhan, kenal Tuhanmu. Berarti kita harus menggali ke dalam. Kalau nggak kenal dirimu, ya nggak kenal Tuhanmu. Begono bagus. Iya, sedangkan kalau dari riwayat-riwayat yang Pak Agus bilang, malaikat Jibril aja nggak mampu waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Saya sampai sini, ya Rasul, silahkan, saya nggak kuat. Itu bukan masalah nggak kuat, itu pemahamannya bagus. Berarti tentang Tuhan itu tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami. Kalau masih bisa dipahami, berarti itu bukan Tuhan. Dengan kata lain begitu. Itu bagus. Kalau bisa, apalagi kalau masih bisa dipahami, masih bisa dibendakan, masih bisa didohirkan, berarti itu bukan Tuhan. Kenali dirimu, maka akan kenal Tuhanmu. Dari banyak dari cerita Rasul waktu Isra Mi'raj, bahwa Jibril ini sifat tidak bisa memahami. Sedangkan pemahaman aja susah. Tapi sebenarnya mudah, bagus. Gampang kok hidupnya, bagus. Mengenal Tuhan juga gampang. Mengenal diri juga gampang, bagus sebenarnya. Kalau ya cuman ya itu. Ya mungkin belum waktunya. Waktunya cuma ya kayak sampai di situ. Yang baru nyampe di situ pengetahuan, kapan bertambah kan orang tuh, bertambah sedikit bertambah terus. Begono Pak Agus. Saya bicara tentang telah nih. Telah kuciptakan bumi dan langit beserta seisinya. Telah, ada kata telah, ada telah kuciptakan. Telah berarti kalau telah sudah kuciptakan, urusannya selesai tentang penciptaan tuh, bagus. Telah kuciptakan. Emang di sini ini masih bisa dipahami, bagus, masih pahami. Jibril masih bisa bermain. Begono Pak Agus. Telah berarti semuanya itu diciptakan sekaligus. Telah ya sudah selesai. Penciptaannya sudah selesai. Telah kuciptakan bumi dan langit. Begono Pak Agus. Berarti semuanya sudah tercipta, bagus. Ya, emang pemahaman itu saya
Kalau Jibrilnya masih tidak mau berfungsi ya susah. Tapi kalau kita bicara begini terus Pak Agus bicara begitu saya memahami, berarti Jibrilnya berfungsi. Begono Pak Agus, sedangkan Tuhan itu tidak bisa dipahami oleh Jibril itu tidak bisa, unisifat pemahamannya tidak bisa. Dengan kata lain, kalau misalnya Tuhan kalau masih bisa dipahami, berarti masih bisa didohirkan, masih bisa ketemu sama pikir dan akal. Nyata tiba-tiba itu bukan Tuhan. Menurut saya Pak Agus, itu kan di luar kemampuan Jibril kalau Tuhan. Begono Pak Agus, PR Pak Agus, telah kuciptakan, berarti sudah kuciptakan. Tadi tentang cipta saya udah bicara banyak ya. Saya tentang telah kuciptakan. Di situ banyak unsur Pak Agus, banyak rahasia yang sebenarnya kalau unisifat Jibril berfungsi itu mudah Pak Agus. Iya, Jibril itu kan hanya pemimpin untuk mengantarkan wahyu. Dan memang benar itu Rasulullah SAW itu lebih kemampuannya daripada Jibril. Jibril hanya itu menuruti perintah Allah saja. Demikian. Jadi kalau Jibril sampai batas tertentu dan kalau Rasulullah SAW itu melebihi batas, ya memang benar. Gitu. Jibril itu hanya dia menuruti perintah Allah, itu mengantarkan wahyu ya, pemberitahuan seperti itu. Dan mungkin manusia juga ya, manusia itu kan warasatul anbiya ya, ahli warisnya para nabi dan rasul. Rasul itu kan untuk kemudian kan ditutup ya, disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Ulama warasatul anbiya, ulama ya, orang-orang yang dia sangat dalam untuk ilmu yang fa'unya, mempelajarinya itu tentang keyakinan, tentang kenyataan, yaitu bidangnya rukun iman itu. Rukun iman itu untuk ilmunya manusia itu. Dan di rukun iman itu kalau di kelas, di sekolahan, baik dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat universitas, tingkat doktor, itu ya intinya rukun iman itu. Kalau pelajaran agama Islam itu rukun iman, tapi itu di kelas itu diurai itu dengan usuluddin atau aqaid ya, tingkat dasar itu, tingkat sekolah dasar mungkin itu aqaid, kemudian apalagi ya seterusnya usuluddin dengan kitabnya ya sampai yang tebal-tebal sesuai kelasnya. Dan kalau rukun iman itu untuk perbuatan kita, itu rukun iman itu makanya ada yang perbuatan wajib dan perbuatan sunnah, dan pelajarannya di sekolahan itu dengan ilmu fikih itu diurainya. Itu fikih itu kan bertingkat-tingkat itu, dari Safinatul Najah, Safinatul Awaluma, kemudian Kifayatul Ahyar, dan sampai ke yang tebel-tebel seperti itu. Jadi tentang keyakinan, tentang pengetahuan Allah, yang mengenal Allah, mengenal diri itu.
Ya itulah dengan rukun iman itu. Itu adapun perbuatan itu dengan rukun Islam. Perbuatan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah itu. Dan kalau di fikih itu kan di kita itu ya tinggi sekali itu, ilmiah sekali itu fikih itu. Di sana mempelajari ekonomi, mempelajari juga hitungan-hitungan, segala macam ilmu ada di fikih atau rukun Islam. Seperti itu, Kang Gandhi. Pada menikin Jack Kang Rizal. Ini lagi apa ngobrol asing ya, meleng yang gabung beli. Gabung nyantai bae ngobrol enak beli. Bareng ngopi seripit, maning bareng ngebul, maning. Iya, ya kayak biasa bare keleleng-keleleng, bare ngorongonang. Konon ya, hidup-hidup nganggo nambah pengetahuan ilmu. Konon. Bare di rumah nih kan. Iya, topat badang rumus ya. Tapi rame bareng-bareng ya. Bagus gitu. Tatanannya bagus. Masih tatanan. Oh, cek anane dicek Supaya rapih. Anak-anak, anane ngendi, suara beda sih. aneh ngomah. Bicara tentang Ayo beli nganggo audio terjadi. Lu bari kelelengan. ya memang sih punya prinsipnya, apapun yang terjadi, apapun yang ada di depanmu itu semua izin Tuhan. Cuman tidak usah heran, itu bagus. Silahkanlah berputar-putar di dunia juga silahkan. Dibolak-balik silahkan. Dalam rangka hubungan manusia dengan manusia kalau ke situ harinya. Begitu saya coba giring tentang mengenal Tuhan bagus. Yang tujuannya kita beragama. Mungkin bagus dia berhubungan dengan hablum minanas ya, sama umat, menciptakan suatu tatanan pola pikir segala macam. Begono bagus. Ya, apapun yang muncul di hadapannya, apapun yang muncul di kejadian itu seizin Tuhan. Kita hanya bisa bertanya apa yang sedang kau pertontonkan, dan hanya bisa mengambil hikmahnya. Sebenarnya sulit bagus ya kalau ngomong tuh. Banyak yang saya tahan. Ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Kita tuh bagus. Ini bisa nggak? Soalnya kalau mengenal Tuhan itu di luar jangkauan Jibril, di luar pemahaman. Kalau bisa dipahami, kalau bisa didohirkan, itu bukan Tuhan bagus. Dimana kita semakin bingung, semakin puyeng, semakin tidak ketemu jalan, semakin entah gimana. Kita berada di jalan yang benar tentang mengenal Tuhan. Begono bagus. Ya sekedar ini aja ini mah. Sekedar pengetahuan yang bukan pengetahuan sih ya. Pola pikir saya tuh bagus, pola pikir. Oh gini mungkin ya gitu. Tafsiran saya mungkin begini gitu tuh bagus. Iya ya.
Ya mudah-mudahan lah. Kalau dulunya kan biasanya dengan paling hitung-hitungannya halal haram, pahala dan nggak pahala. Kalau saya lain bagus mikirnya kali itu. Maksud pahala itu apa? Orang-orang dapat pahala, dapatkan reward. Ini pikir saya bagus ya. Pikir saya ini. Maaf jangan dipakai, jangan dibikin suatu pembenar. Kalau memang ini tidak benar diabaikan. Yang saya cuma perkiraan, tafsiran, cuma bisa menafsiri. Bikin pahala, dapat pahala segini, reward segini. Udahlah. Tuhan kurang apa sih? Jadi tujuan kita menyembah Tuhan berarti untuk mendapat imbalan. Untuk menyembah, bukan sepenuh hati untuk berserah diri, bukan sepenuh hati untuk menyembah Tuhan. Karena imbalan, iming-iming ya. Kayak ya semacam reward segala macam. Sudahlah. Kurang apa Tuhan kita hidup, dibikin hidup sudah harusnya udah bersyukur. Dibikin hidup. Tinggal berserah diri aja kepada Tuhan, berserah diri. Biar Tuhan yang ngatur. Begitu, kurang apa Tuhan memberi kita hidup, memberi kita. Itu masih ini bagus ya. Yang semua itu ciptaan bagus. Semua itu ciptaan. Yang tadinya tidak ada seolah-olah ada. Yang ujung-ujungnya Al-Haq, Tuhan itu satu, Esa. Yang lainnya ciptaan. Yang tadinya nggak ada seolah-olah ada. Yang ada cuma. Iya bagus. Kalau saya pikirnya gitu, ngapain mikir-mikir pahala, mikir-mikir ribet. Tinggal berserah diri aja biar Tuhan yang ngatur. Kalau Tuhan yang ngatur pasti benar, pasti selamat. Niatnya ya berserah diri aja. Berserah diri. Gak usah niat dapat pahala, dapat segini, ribet segini. Berbahagialah wahai para pendosa, karena Tuhan Maha Pengampun. Gitu. Berhati-hatilah para alim, Tuhan itu Maha Pengubah. Begono dengan kata lain begitu. Kalau kita berdosa tinggal bertobat aja lah, minta ampunan. Selamat. Yang tujuannya kan selamat. Begono, kalau saya tuh gitu, kalau pikirnya simpel ya bagus, atau ini kalau bikin simpel, nggak neko-neko. Cari nih, di mana nih? Posisi saya di mana? Saya harus berbuat apa? Begono. Posisi saya itu di dermang lakon, ya sudah. Biar selamat, di mana salahnya nih? Kelemahannya. Kelemahannya tinggal bersyukur, berserah diri, bersabar, udah selamat, nikmat. Kita kan dibatas dengan kun fayakun, dibatasi dengan izinnya, dibatasi. Ya pokoknya Allah yang ngatur lah, bukan kita yang ngatur. Kalau gitu kita yang ngatur. Kalau kita yang ngatur, kita belum tentu benar, dan belum tentu selamat. Menurut saya bagus. Iya. Iya, ngobrol jadi begini ya, jadi ngelan. Saya pengen coba, kalau saya berserah diri itu kepada Tuhan. Dan saya harus kenal Tuhan itu. Kalau nggak kenal Tuhan, ya pada baik nyembah, sujud sama orang yang kita nggak kenal, ya pada baik apa yang kita sembah sebenarnya.
Itu menurut saya Pak Agus. Kalau emang salah ya diabaikan aja Pak Agus ya. Iya. Itu tadi amalia luas, akhlak luas gitu. Dan nanti itu Allah itu meresmikannya ya, menyetujuinya itu. Nah, itu akhlak itu karena Allahnya akhlaknya itu akhlak yang apa ya, sesuai akhlak ya, atau bisa juga itu dimintakan untuk luas. Dan memang kebaikan itu ada tingkatan-tingkatannya, pahala itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi itu 77 ya perbuatan kita, 77 perbuatan baik kita. Dan yang paling tinggi itu yang besar sekali pahalanya itu adalah mentauhidkan itu la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah itu yang paling tinggi. Dan yang paling rendah itu menghilangkan rintangan di jalan itu, duri yang di jalan. Jadi perbuatan baik itu, pahala-pahala itu perlu ya, perlu. Makanya kita agar minta juga berusia panjang untuk pengumpulan nilai-nilai itu, nilai baik maksudnya. Seperti itu. Dan yang banyak dosa ya minta ampun dan diampuni. Tapi itu nilainya itu kan mungkin ya, kalau dosanya banyak sedikit. Demikian emang sih diampuni. Dan surga dan neraka itu ada ya, bukannya nggak ada, itu ada. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maksudnya neraka itu. Ar-Rahim itu hanya melindungi terhadap orang-orang yang Islam dan baik. Itu Ar-Rahim. Dan orang di luar itu ya masuk ke neraka gitu, atau siksa. Itu Ar-Rahim itu translate tarjim daripada Ar-Rahim itu. Ar-Rahman itu di bumi, itu di dunia itu Ar-Rahman, pengasih. Jadi semua dikasih semua, yang kafir pun dikasih, yang jahat pun dikasih, itu di dunia. Tapi Ar-Rahim itu di alam akhir nanti itu. Seperti itu Kang Gandhi. Pada mandi batur lah sih, biasa rame sih. Iya. Bebri. Topat. Iya bagus. Iman ya, iman. Rukun Islam ya bagus. Tatanan ya, itu tatanan manusia dengan manusia dengan ciptaannya, tatanan. Dan hasil olah pikir gitu. Tatanan tuh biasanya hasil olah pikir. Begon loh. Iya. Iman kepada, saya suka begini bagus. Iman kepada rukun iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, dan seterusnya. Dan 6 ya isinya.
begono iman kepada malaikat, isinya malaikat, rasul, kitab, akhir, takdir, segala macam itu di situ. Ada orang bijak bilang kalau kita mengenal Tuhan ya harus mengenal diri. Berarti kita harus mengenal diri sendiri. Kalau mengenal di luar dari diri, saya mungkin tanda tanya. Kalau untuk kenal sama Tuhan, mencari dari di luar diri sendiri ini ya berarti ya, perlu dipertanyakan. Even orang bijak bilang Tuhan itu lebih dekat dari urat leher. Begono bagus. Berarti kalau Tuhan ada lebih dekat dari urat leher ya malaikat juga ada, nabi juga ada, hari akhir, hari takdir juga ada, karena Tuhannya ada di situ. Bagus sih, bagus. Otak kita terlalu kecil untuk mengungkap eksistensi Tuhan, bagus ya. Bahkan kalau dilipatkan bumi dilipatkan beberapa ribu kali untuk dijadikan otak, kita nggak akan mampu dan nggak akan bisa mengungkap eksistensi Tuhan ya. Kita cuma bisa mengenal, bagus. Begono, iya. Berarti badan kita ini penuh rahasia. Rahasianya banyak diri ini. Tinggal kalau kita pengen kenal Tuhan harus masuk ke dalam diri. Apa diri ini? Rahasianya banyak. Baru dikenal. Begono. Sedangkan untuk mengungkap eksistensi Tuhan itu otak kita agak kecilan, bagus, terlalu kecil. Bahkan di otak kita dilipat gandakan bumi juga nggak bakal mampu dan nggak akan bisa mengungkap eksistensi Tuhan. Di lain pihak kita tuh yakin bahwa kita tuh hidup tuh ada yang bikin hidup, pasti gitu. Saya hidup tuh ada yang bikin hidup, itu pasti. Begono bagus. Cari ke situ tuh. Ya sudah, bagus. Orang-orang pada nggak bisa ngobrol nih, kitanya ngobrol begini sih bagus ya. Dikat dulu, ganti lagi, bagus, ngobrolnya bagus. Apa bagus? Oh, ini pribadi ini. Tapi kok lockdown udah pada hidup, bagus ya, udah pada dibuka ya, bagus. Berarti saya udah mulai aktivitas lagi nih, bagus. Sama Bu, ayo aktivitas lagi. Emak-emak dan aki-aki, luruh duit mana ya, bagus. Iya. Namanya aturan pemerintah itu, aturan menurut hukum menurut fikih itu ya harus turut. Itu wajib juga taat pada pemerintah. Seperti itu. Jadi iya sih. Tapi itu peningkatannya ya masih meningkat aja itu virus corona. Itu yang meninggal juga ribuan. Demikian, dan itu ya jadi pengalokasian ya, sehingga
tidak menyerang kita, itu bisa on air itu virus itu pada jamiah itu. Makanya jamiah juga ya haus saja itu kan ada di fikih itu, sholat haus gitu. Ini kayak sholat peperangan karena itu musuh besar itu COVID-19 itu tingkatnya internasional. Padahal itu menurut pengamatan Pak Agus itu ada 3 posisi itu tuh. Ada 3 posisi dan 3 orang itu. 3 orang sumbernya itu, dan dia ilmuwan sebenarnya itu. Jadi secara pribadi itu 3 orang itu secara pribadi berhubungan dan kadang membocorkan itu virus itu, dan mengenai orang-orang yang dari berbagai negeri itu kumpul. Itu ada di 3 lokasi, cuma para intelijen udah tahu itu, udah paham belum, kayaknya belum. Itu 1 di Amerika, 1 di Cina, 1 di Israel itu tuh. Demikian. Para ahli gaib juga itu ya membantu sih, tapi ya segenap kemampuan itu. Karena mungkin masih juga memperhatikan takdir itu. Gitu ya Kang Semut. Itu Corona 19 ganti. Nah, sih ngomong orang baik tadi. Iya, bagus. Ya kalau saya patokannya kan terus sambil ngopi sambil ngerokok